Mikroorganisme memiliki peran penting selama bertahun-tahun dalam penanggulangan penyakit dan infeksi pada manusia, hewan, dan tanaman. Sebagian besar obat dan agen antimikroba yang digunakan untuk menahan mikroba penyebab infeksi dan bahkan vaksin yang digunakan untuk vaksinasi bersumber secara alami dari mikroorganisme. Namun, mikroba juga memiliki peran penting dalam membantu memproduksi makanan dengan kualitas yang tinggi, toksisitas yang lebih rendah, dan tentunya rasa yang lebih baik. Mikrobiologi industri menggunakan sejumlah strain mikroorganisme yang terpilih dan memiliki potensi untuk menghasilkan barang atau produk dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Mikrobiologi industri adalah cabang dari mikrobiologi yang berkaitan dengan penerapan mikroorganisme untuk memproduksi produk atau barang yang memiliki nilai ekonomi bagi manusia, tanaman, hewan, dan lingkungannya. Mikrobiologi industri ini memanfaatkan fisiologi dan proses metabolisme mikroorganisme yang penting secara industri untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang besar serta memaksimalkan keuntungan dalam proses tersebut. Nah, mikrobiologi industri ini bekerja di industri farmasi, di industri makanan, dan di pabrik-pabrik pengolahan air dan industri lainnya, di mana mikroorganisme ini dimanipulasi dengan tujuan utama menghasilkan keuntungan dengan memproduksi barang dan layanan yang memiliki nilai ekonomi yang besar. Sejarah mikrobiologi industri berkaitan dengan penemuan fermentasi. Nah, proses fermentasi ini merupakan proses mikrobiologis di mana mikroorganisme memecah komponen pembawa energi atau substrat di bawah kondisi aerobik atau anaerobik untuk menghasilkan produk yang berguna secara ekonomi. Nah, manusia telah memproduksi minuman beralkohol dan susu sejak awal peradaban, tetapi tidak mengetahui peran mikroorganisme dalam produk makanan atau minuman tersebut. Nah, jenis makanan yang difermentasi yang pertama kali dikenal oleh umat manusia yaitu termasuk bir, anggur, roti, dan keju. Lalu diikuti oleh makanan yang difermentasi di Asia Timur yang mencakup yogurt dan produk susu yang difermentasi lainnya seperti acar, cuka, mentega, dan sejumlah minuman beralkohol tradisional lainnya. Nah, beberapa produk fermentasi terbaru atau modern termasuk enzim mikrobial, bahan kimia industri, dan bahan bakar nabati, produk kesehatan dan farmasi, serta suplemen atau aditif makanan. Proses fermentasi merupakan salah satu seni produksi dan pengawetan makanan yang tertua. Nah, fermentasi ini terjadi ketika mikroorganisme yang penting secara industri memecah molekul substrat yang rentan sebagai bagian dari proses metabolisme mereka sendiri. Nah, dalam beberapa proses fermentasi, produk sampingan penting atau dikenal sebagai metabolit seperti alkohol atau berbagai gas, misalnya karbon dioksida, juga diproduksi. Nah, sebagian besar proses fermentasi ini diaktifkan oleh mikroorganisme termasuk antinomiset, kapang, ragi, atau bakteri yang bekerja sendiri atau bersama-sama. Dan hal ini menunjukkan pentingnya mikroba di dalam proses fermentasi. Proses fermentasi awal yang dilakukan umat manusia sejak zaman dahulu dan sebelum ditemukannya mikrobiologi industri meliputi pembuatan roti, produksi berbagai makanan, produksi berbagai minuman, anggur, dan bir yang difermentasi, serta produksi cuka dan makanan atau produk asam lainnya. Proses fermentasi tradisional ini menjadi dasar pengembangan mikrobiologi industri. Namun demikian, penemuan mikroskop dan mikroorganisme serta pemahaman tentang proses fisiologis dan metabolisme mikroba memungkinkan para ilmuwan untuk memahami mekanisme di balik proses fermentasi. Dan hal ini membuka jalan bagi berkembangnya dan majunya bidang mikrobiologi industri sebagai salah satu ruang lingkup mikrobiologi. Beberapa ahli mikrobiologi berkontribusi pada bidang mikrobiologi industri.
Namun, karya Louis Pasteur pada akhir tahun 1850-an yang menunjukkan tanpa keraguan bahwa fermentasi alkohol yang terjadi dalam bir dan anggur disebabkan oleh aktivitas mikroba yang terjadi di dalamnya. Louis Pasteur mencatat bahwa mikroorganisme bertanggung jawab atas pembusukan makanan, anggur, dan bir. Dan fermentasi dapat terjadi dengan baik tanpa adanya oksigen maupun dengan adanya oksigen. Penemuan Pasteur ini tentang peran mikroba dalam proses fermentasi membawa pada terobosan yang melahirkan proses pemanasan makanan cair, termasuk susu, guna membunuh mikroorganisme pembusuk dan penyebab penyakit yang ada di dalamnya. Nah, proses yang masih diterapkan hingga saat ini di sebagian besar industri makanan dikenal sebagai pasteurisasi dan dinamai menurut penemunya, yaitu Louis Pasteur. Pasteurisasi didefinisikan sebagai pemanasan susu dan cairan lainnya untuk menghancurkan mikroorganisme yang dapat menyebabkan pembusukan atau penyakit. Mikroorganisme memiliki kepentingan industri menghasilkan metabolit yang digunakan secara industri untuk menghasilkan beberapa produk yang memiliki kepentingan ekonomi bagi manusia dan lingkungan. Metabolit primer dan metabolit sekunder merupakan dua jenis metabolit utama yang dihasilkan mikroba selama dan setelah pertumbuhannya. Meskipun metabolit primer sangat penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi mikroorganisme, metabolit sekunder tidak berperan dalam pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi mikroba. Sebaliknya, mereka terbentuk pada akhir fase pertumbuhan eksponensial mikroba atau mendekati fase pertumbuhan diam. Tidak seperti metabolit primer yang terbentuk pada fase pertumbuhan eksponensial. Nah, metabolit primer ini serta sekunder ini dapat digunakan dalam mikrobiologi industri untuk memperoleh asam amino, mengembangkan vaksin, mengembangkan antibiotik, dan mengisolasi bahan kimia yang diperlukan untuk sintesis organik.